Oke, selamat siang semua. Jadi di sini kita lanjutkan untuk materi pertemuan ke-9 ya. Kita bahas tentang fungsi dalam PHP. Nah, ini kita sudah melewati UTS, sekarang kita mainkan ke fungsi. Nah, apa sih sebenarnya fungsi itu? Teman-teman pasti udah pernah ya di pemrograman dasar atau bahasa C, fungsi ada. Soalnya setiap pemrograman rata-rata ada fungsinya. Nah, fungsi itu apa? Sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Misal nih, teman-teman dari ilustrasi gambar di sini, teman-teman ingin memotong apel, tapi teman-teman nggak perlu repot-repot stepnya ambil pisau, kemudian cuci apel, kemudian baru dipotong bagi 2, bagi 3, bagi 4, dan seterusnya. Nah, di fungsinya itu kita buatkan step by stepnya. Misalnya yang pertama ambil pisau, kemudian cuci apel dan sebagainya itu di dalam sebuah kotak ini. Tapi kita nggak lihat di dalam kotak ini prosesnya seperti apa. Oleh karena itu, apel dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang berisi proses, kemudian outputnya akan seperti ini. Jadi apel dia maunya kita potong-potong-potong, masukkan ke dalam sebuah kotak proses. Kita nggak tahu kan gimana caranya dia motong di dalam kotak ini, otomatis sudah langsung kebelah dua aja. Seperti itu fungsi di dalam pemrograman juga. Misalnya kita juga buat sebuah uh, apa ya, semacam luas persegi misalnya. Tapi kita anggap sih kita tidak tahu apa sih rumus luas persegi. Nah, ada fungsi di dalamnya, kita masukkan di sana rumusnya. Jadi kita tinggal panggil fungsi menghitung luas ketika kita mau ganti misalnya panjangnya, sisinya misalnya kita mau ngitung panjang sisi 5 cm. Kemudian misalnya ada kubus lagi, panjang sisi 10 meter. Kita nggak perlu buat 2 kali rumus, kita tinggal panggil satu fungsi untuk menghitung luas. Itu saja. Jadi fungsi ini juga otomatis membuat pemrograman kita itu lebih simple. Nah, di dalam PHP, fungsi itu ada dua, yaitu built-in function dan user-defined function. Built-in function itu fungsi bawaan PHP. Contohnya itu sintak-sintak yang kita nggak tahu nih di dalamnya apa. Contoh penggunaannya itu ada sintak-sintak array, array pop, array match. Masih ingat di pertemuan minggu lalu kita menghapus bagian array di bagian depan, bagian belakang, atau menambahkan data, tapi kita kan nggak tahu seperti apa cara kerjanya. Nah, itu adalah fungsi bawaan dari PHP. Kemudian yang kedua, user defined function, membuat fungsi sendiri. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, misalnya kita membuat sebuah fungsi untuk menghitung luas persegi, luas segitiga, apapun pokoknya di dalam sebuah fungsi yang nanti seandainya kita mau buat seperti itu lagi, kita nggak perlu mengulang membuat sintaknya, kita hanya tinggal panggil fungsinya saja. Untuk penulisan fungsi sangat simpel, kita hanya tambahkan sintak function, kemudian nama fungsinya, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita buat rumus fungsinya. Contoh, function luas persegi. Berarti sisi ini apa? Luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, seandainya nanti kita bisa buat persegi dengan panjang sisi 5 dan 7, kita nggak perlu buat rumusnya sisi kali sisinya 2 kali. Kita tinggal panggil fungsinya ini. Nah, ini contoh juga. Kita mau buat sebuah fungsi, ini belum ada operatornya ya, kita hanya menampilkan isi dari fungsinya itu. Ini adalah function data mahasiswa, nama fungsinya adalah data MHS. Kemudian ada di dalam data MHS ini, kita buat output nama saya A, kemudian ada baris baru, dan NIM 1234566. Nah, ini di dalam fungsi data mahasiswa terdapat sintak seperti ini. Nah, cara memanggilnya seperti apa? Kita tinggal panggil fungsinya data MHS kurung buka kurung tutup titik koma. Itu saja, jadi simple. Ketika kita membuat ini, otomatis outputnya akan seperti ini. Di dalam dari fungsinya ini, echo nama saya A, NIM 1234566. Seandainya kita ingin buat nama saya A sebanyak 10 kali, nama saya A, kemudian ini, tapi diulang-ulang ya. Kita tinggal panggil data MHS, data MHS, data MHS sebanyak 10 kali. Tuh. Fungsi ini ya keunggulannya selain mempersingkat
coding ya ketika ada program yang kita buat untuk berulang-ulang, kita nggak perlu mengerjakannya berulang-ulang, hanya tinggal panggil aja, seperti itu. Kemudian fungsi ini ada macam-macam. Contoh yang pertama itu adalah fungsi dengan parameter. Contoh di sini, parameternya kan di sini kan tadi fungsi data mahasiswa ini, nama saya A, baris baru, kemudian NIM 1234556. Seandainya kalau kita buat seperti ini, nama saya titik 2A dalam kurung petik, ini kan string. Otomatis nanti outputnya nama saya A, NIM 1234556. Nah, bagaimana kalau kita ingin setiap nama dan NIM ini kita beda-bedakan? Atau nama sama NIM-nya ini kita buatkan sebuah variabel lain. Caranya dengan menggunakan fungsi dengan parameter. Parameter itu yang di dalam kurung ini. Nah, jadi function data MHS kita tambahkan di sini. Nama dan NIM. Variabel nama, variabel NIM. Otomatis echo-nya bukan nama saya A lagi, tapi nama saya, nama, kemudian baris baru, echo, NIM, variabel NIM. Nah, bagaimana supaya kita menampilkan namanya juga dan NIM-nya juga? Kita tinggal menambahkan isi dari variabel nama dan NIM itu ketika kita memanggil fungsi tersebut. Contoh, data MHS, kita udah buat fungsi nih, seperti ini ya. Fungsi data MHS dengan parameter nama dan NIM. Kemudian data MHS, kurung buka, kalau tadi normalnya kan kosong nih. Kalau misalnya dengan parameter, kita tinggal tambahkan nilai namanya itu apa sih? Adi, NIM-nya berapa sih? 98765. Otomatis ketika yang ini dijalankan, akan menampilkan output nama saya Adi, kemudian NIM 98765. Nah, ini keuntungannya gimana kalau kita membuat dengan template nama saya dan NIM itu secara berulang-ulang. Misalnya ada 5 mahasiswa, kita nggak perlu buat echo nama saya ini diulang lagi. Kita tinggal tambahkan di sini data MHS kurung buka, misalnya tanda petik namanya kita ganti Christine, misalnya nama saya Christine, koma, kemudian NIM-nya karena dia di sini tipe datanya string juga, misalnya 12 12 10 12. Otomatis tambahkan lagi nama saya Christine, NIM 12 12 012, seperti itu. Kita tambahkan data masih lagi, tinggal panggil fungsinya, kemudian kita isikan nilai nama dan NIM-nya ini. Kan lebih simpel daripada kita buat echo nama saya, kemudian echo NIM, lagi kita buat echo nama saya, echo NIM secara berulang-ulang. Kemudian ada yang kedua, fungsi dengan parameter nilai default. Jadi nilai default nilainya tetap. Nilai default di sini kita berikan di parameter, berfungsi untuk mengisi sebuah parameter kalau parameter tersebut tidak ada nilainya. Contoh di sini adalah function data MHS tadi. Kalau yang tadi, nama dan NIM kita tambahkan ketika kita memanggil fungsi. Tapi apabila kita membuat sebuah nilai default, kita hanya tambahkan di function-nya. Contoh, function data MHS, nama, NIM. NIM-nya kita buatkan default 98765. Echo nama saya variabel nama, echo, NIM-nya variabel NIM. Jadi kita tinggal tambahkan di sini untuk namanya aja. NIM-nya apa? Dia otomatis akan mengikuti NIM-nya di sini. Nah, di sini tapi di sini kalau kita buat nama dan NIM kan otomatis kalau namanya berbeda pasti NIM-nya berbeda. Misalnya di sini kita tambahkan variabel prodi. Misalnya ada 3 orang dengan prodi yang sama. Jadi nama, NIM, prodi misalnya TI. Kita tambahkan di sini echo prodi sama dengan echo prodi titik 2, kemudian variabel prodi. Nanti tinggal di sini tambahkan nama dan NIM-nya saja. Prodinya dia akan mengikuti di default-nya ini. Nilai tetap, nilai yang tidak bisa dirubah-rubah. Makanya kita harus tetapkan di awal ketika membuat sebuah fungsi. Itu yang nilai default. Kemudian ada fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, ini untuk rumus biasanya kebanyakan. Kalau dia sudah berupa hitung-hitungan dan angka, kita lebih baik pakai yang ini. Function hitung luas, ada panjang dan lebar. Variabel luas sama dengan variabel panjang dikali variabel lebar.
Jadi ini kita buatkan parameter panjang dan lebar, kemudian ada rumus luas. Kemudian ada kata return, mengembalikan nilai. Return ini biasanya digunakan ketika ada operasi perhitung-hitungan. Makanya tadi kalau luas persegi panjang, sebenarnya bisa pakai ini, pakai yang seperti ini, tapi lebih saya sarankan menggunakan yang return, karena kadang-kadang di sini dia tidak bisa, ketika kita menghitung, outputnya belum tentu dia mau menghitung. Kadang-kadang dia jawabannya tetap 0, makanya saya sarankan sih pakai yang return, kecuali nilai yang tetap tanpa ada perhitungan operator di sana, baru kita gunakan ini, ataupun ini. Nah, hitung luas, kemudian kita panggil nama functionnya hitung luas, kemudian kita tambahkan panjang dan lebarnya. Nanti otomatis ketika ini dijalankan, langsung deh variabel luas berapa. Seandainya kita membuat ada persegi panjang lagi dengan panjang dan lebarnya berbeda. Hitung luas, misalnya panjangnya 15, lebarnya 2. Kita nggak perlu lagi buat rumus ini. Kita hanya tambahkan parameternya saja. Otomatis ketika kita jalankan hitung luas, berapa tadi ya? 15 dan 2, otomatis outputnya dia akan mengikuti nilai parameternya. Kemudian di sini ada fungsi di dalam fungsi. Tidak hanya if di dalam if, for di dalam for, ternyata fungsi ada di dalam fungsi juga. Fungsi yang sudah kita buat dapat dipanggil dalam fungsi lain. Contoh di sini, saya punya dua fungsi. Yang pertama ini function umur, hitung umur. Untuk menghitung umur, kita rumusnya mengurangi tahun sekarang dikurang tahun lahir. Karena di sini ada operasi hitung-hitungan, kita gunakan yang return. Kemudian di sini tahun lahir dan tahun sekarangnya kita belum isikan. Nanti kita isikan ketika memanggil fungsi hitung umur ini. Kemudian ada fungsi data mahasiswa, fungsi utama. Anggaplah ini fungsi utama. Fungsi hitung umur ini ada di dalam fungsi data mahasiswa. Contoh, data mahasiswa. Eko, nama saya A, kemudian ini function normal ya, nggak pakai parameter. Kita buat parameternya di sini. Nama saya A, kemudian NIM 1234566, umur. Nah, untuk ngitung umur ini kita pakai otomatis gitu ceritanya. Nggak kita langsung buat umur 15 tahun, nggak seperti itu. Anggaplah kita buatkan sebuah operasi di sana untuk menghitung umur dia berapa sih sebenarnya. Jadi kita panggil di sini eko umur (2) tanda petik. Memanggil fungsi hampir sama dengan memanggil variabel. Ketika ada string di depannya, tanda petik, dia harus dipisahkan dengan tanda petik. Kemudian baru kita panggil fungsinya, hitung umur, kemudian tambahkan parameternya. Sorry, ini nggak isi tanda petik ya, saya kurang gini. Jadi 2000 ini karena dia angka, nggak usah isi tanda petik 2000, 2019. Kemudian titik tahun. Otomatis nanti ketika dijalankan, nama saya A, NIM 12345, hitung umur otomatis anggaplah tahun sekarang. Sorry. Oh ya benar. Tahun lahir dia tahun 2000, kemudian tahun sekarang 2019. Otomatis rumusnya tahun sekarang 2019 dikurang 2000. Nanti eko umur (2) 19 tahun. Seperti itu jadinya. Ini jangan di sini tanda petik ya, karena ini angka. Kita akan hitung seperti ini jadinya. Kemudian ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ini agak membingungkan sebenarnya. Jadi, contoh dari rumus rekursif ini adalah menghitung faktorial. Rumusnya agak panjang, jadi saya nggak tulis di sini, tapi di sini saya buat algoritmanya. Teman-teman bisa cari di Google untuk seperti apa sih fungsi rekursif atau menghitung faktorial. Ini adalah algoritmanya. Jadi faktorial semua udah tahu ya, kayak misalnya faktorial 5, berarti otomatis 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau faktorial 3, 3 kali 2 kali 1, seperti itu. Ini rumusnya. Algoritmanya. Untuk cintanya teman-teman bisa cari di Google karena di sini cukup panjang jadi tidak cukup.
dan teman-teman bisa pelajari sendiri dulu. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan bahas untuk kasusnya di video selanjutnya.